Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Dr. Riko dan Lira dengan judul Kontrak Cinta Dokter tanpa di bab ke-12. Katakan dengan jujur, tolong klik tombol subscribe dan lonceng ya, agar tak ketinggal update video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Vas bunga pecah dilempar ke dinding, pasir kristal pengisi vas bunga bertaburan di lantai. Lira berlari ke kamar mandi dan menumpahkan air matanya. Dia merasa menyesal telah membawa pulang Riko dan penyesalan selalu datang di akhir waktu. Padahal upacara sumpah dokter semakin dekat. Lira sudah mempersiapkan pakaiannya yang terbaik untuk mendampingi momen penting suaminya. Dia juga telah mempersiapkan setelan jas terbaik untuk Riko. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan Riko. Setelah kejadian itu, Riko kembali bersikap dingin pada Lira. Meski Riko telah mengetahui bahwa pencuri lah yang menguras dompet dan ponselnya, tapi dia enggan untuk meminta maaf pada Lira. Riko, kata Lira, besok kamu menjalani agenda sumpah dokter. Betul begitu? Tanya Pak Hanafi ketika mereka makan bersama. Iya, jawabnya ragu-ragu. Lira memperhatikan raut wajah suaminya yang mulai terlihat masam. Mungkin Lira salah ketika memberitahukan perihal agenda besok pada ayahnya. Tapi itu adalah momen penting sang suami. Permisi, ada yang hendak saya kerjakan sekarang, pamit Riko di meja makan dan langsung naik ke lantai 2. Pak Hanafi memberi isyarat dengan dagunya ke arah lantai 2 pada Lira agar segera menyusulnya. Lira berdiri lalu menganggukkan kepalanya dan pergi menyusul suaminya. Ketika Lira memasuki kamarnya, suasana senyap menyambutnya. Di tempat tidur, di sofa, dan di balkon tidak ada Riko. Lira mengetuk pintu kamar mandi, tak ada balasan. Apa mungkin Riko tak ada di dalam? Perlahan Lira menarik handle pintu kamar mandi dan mengintipnya melalui celah yang terbuka. Kepulan asap keluar dari ruang sempit itu ke arah luar kamar mandi. Riko, kamu di dalam? Tanya Lira sambil melebarkan pintu kamar mandi agar kepulan asap berkurang kepekatannya. Riko duduk di atas kloset dengan menghisap vapenya. Asap tebal membumbung tinggi. Lira menyalakan shower air ke arah plafon untuk mengusir asap. Maafkan aku salah ya. Tolong jangan marah di depan ayah ya. Lira memohon di depan Riko. Lagi-lagi Riko menghembuskan asap putih dari mulutnya lalu keluar dari kamar mandi dan menghempaskan tubuhnya ke atas sofa yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Lira duduk beralaskan kedua betisnya di lantai, tepat di hadapan Riko sambil menunduk. Maaf, tolong maafkan aku. Iya, bangunlah, bisik Riko pelan. Lira berdiri dan duduk di kursi lainnya, masih dengan kepala tertunduk. Kenapa sih kamu masih berbaik hati sama aku? Kamu pikir, kebaikanmu itu bisa meluluhkan hatiku? Jangan mimpi. Aku hanya berbuat yang terbaik untuk semua orang. Salahkah itu? Riko menghentakkan kakinya ke atas gagang sofa membuat Lira memejamkan matanya karena terkejut. Sebaiknya besok kamu gak usah ikut, ucap Riko kesal. Iya, jawab Lira pelan. Iya, jawab Lira pelan. Hah, maksudnya? Aku sudah menghabiskan banyak uangmu dan gak mau mengajakmu ke acara besok, tapi kenapa kamu masih baik? Aku gak bakal suka sama kamu. Berbuat baik salah, jadi aku harus bagaimana? Riko duduk dengan memangku kedua sikutnya sambil menghisap vape lagi. Besok aku akan datang ke acara sumpah dokter bersama Wina. Itu tandanya kamu jangan menampakkan diri besok. Iya, jawab Lira dengan lesu. Lalu kenapa kamu masih berbuat baik sama aku? Gak ada apa-apa, aku gak suka. Iya, maaf. Bisa nggak sih kamu membalas semua perlakuan orang yang mencela kamu? Bagaimana caranya? Kok balik nanya? Memangnya, kamu nggak sakit hati aku marahin terus? Iya sih, degus. Ya harus bagaimana lagi? Seharusnya, kamu nggak usah pura-pura baik sama aku. Aku nggak pura-pura kok. Riko meniup asap ke arah wajah Lira. Lira mundur dan terbatuk-batuk, kedua tangannya mengipas ke udara. Kamu bohong. Iya. Aku bohong, kamu puas. Sekarang tolong berhenti merokok. Aku cuma ingin ayahku sehat, bahagia melihat anaknya telah berkeluarga. Sudah itu aja. Kalau kamu menganggapnya bohong ya terserah. Sekarang tatap mataku dan katakan dengan jujur, kamu suka padaku. Iya, jawab Lira cepat sambil menatap mata Riko. Lalu tersadar dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Maaf. Lira kembali tertunduk. Kamu gak tahu kalau aku sudah punya Wina. Kamu gak tahu kalau aku sudah punya Wina? Iya, sudah tahu. Lira masih tertunduk malu dan menyesal dengan pengakuan hatinya.
Jadi kamu berbuat baik karena ingin mendapatkan cintaku, kan? Gak ah. Lalu apa? Kapan sih aku pernah berbuat jelek sama orang lain? Gak pernah, kan? Halah. Kamu tahu kalau Wina suka jahatin aku, tapi aku gak pernah ngebales. Karena aku gak bisa berbuat seperti dia. Itu aja. Sama laki-laki di pinggir jalan yang kamu gak kenal, kamu berbuat baik juga? Iya, lah, laki atau perempuan sama aja. Kenapa harus dijahatin atau dimusuhin? Mereka, kan jahat. Belum tentu, tidak selalu berbuat jahat kan. Setiap orang punya sisi jahat dan sisi baik. Kita nggak boleh membalasnya, karena semuanya pasti ada balasannya dari yang di atas. Riko mengangguk-anggukan kepala kesal. Jadi maksud kamu, aku bakalan dihukum oleh Allah. Aku nggak bilang begitu ah. Ya maksudnya begitu, kan? Sudah ngaku aja. Aku nggak peduli orang yang melukaiku dibalas oleh siapa, karena itu tidak penting bagiku. Yang penting adalah menyebar kebaikan pada siapapun. Awas kena karma, kan hidup memang harus selalu berhati-hati. Riko mengulum senyum namun ditahan, pesona Lira kini mulai nampak tapi hatinya masih ada Wina yang lebih cantik darinya. Apa yang membuat kamu suka padaku? Tanya Riko sambil menatap Lira dalam-dalam. Lira melirik sebelum menjawab hingga mereka bertemu pandang. Ketahuan melihat Riko, Lira menunduk malu. Apa? Ayo jawab, kamu tampan. Justin Bieber juga tampan. Kamu suka dia? Lira mengangguk. Lalu siapa lagi? Andika kangen band? Riko terkekeh dengan jawaban Lira. Selain tampan, apalagi? Kamu cuek, sinis. Baru kali ini ada cewek yang suka sama cowok cuek dan sinis. Apalagi? Yakin kamu pengen tahu semuanya? Riko mengangguk berkali-kali dengan pasti. Aku belum pernah sedekat ini sama cowok selain ayah. Aku merasa kamu berbeda. Ya jelas dong. Aku pasti berbeda dengan ayahmu. Bukan begitu. Kamu tuh cakep, baik, keren, lengannya berotot, dadanya bidang, gagah. Terlebih lagi kalau naik motor. Kelihatannya hebat banget. Riko senyum. Apalagi? Dari tadi nanya terus. Gantian kamu yang nebak. Kalau tebakan aku, kamu gak suka sama aku karena aku suka nyuikin kamu. Lagi pula, aku sudah punya Wina. Lira terdiam membeku. Ya gak apa-apa kalau kamu mau jalan sama Wina, asal jangan di depan ayah, atau orang-orang ayah. Iya, bawel, terus. Kenapa kamu masih bertahan denganku? Karena kontrak pernikahan kita. Lira menghela nafas panjang dan kembali menunduk, meluruskan kakinya lalu meletakkan kedua tangannya di atas paha dengan pasrah. Beberapa menit mereka saling diam dan saling curi-curi pandang lewat lirikan. Lira, sebenarnya aku bosan dengan Wina. Dia terlalu mengaturku, sama seperti kedua orang tuaku yang sangat memaksakan pernikahan ini, ungkap Riko jujur dengan nada yang sangat pelan. Tapi dia kan pacarmu. Iya, aku suka karena dia cantik, tapi dia sangat boros. Setiap saat dia merengek minta sesuatu harus ada padahal uangku gak banyak. Resiko punya pacar secantik dia. Kamu meledek ya? Lalu apa? Terima aja kalau begitu. Kamu sama bawelnya dengan Wina. Kurasa semua cewek itu bawel. Kalau gak bawel perlu dipertanyakan keasliannya. Riko tertawa terbahak-bahak. Besok kamu yang aku ajak ke acara sumpah dokter, bukan Wina. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.